Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi anzala al-Qur'ana hidayatan wa hudan lin-nas wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur wa tafriqan bainal haqqi wal batil wa basyiran wa nadhiran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak dan jemaah sekalian, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bermuajahah setelah beberapa waktu kita berhalangan hadir, ya, waktu begitu pentingnya sehingga waktu yang ada kita manfaatkan sebaik mungkin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nama khusus, ya, tentang waktu ini, yaitu surah Al-Asr yang menjadi kajian kita hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita untuk mengisi waktu-waktu kita sejak kita bangun dari tidur sampai kita menjelang tidur kembali, sehingga waktu kita tidak sia-sia. Orang yang rugi sebenarnya terkait dengan waktu ini, jemaah sekalian. Kalau Anda menginginkan satu pekerjaan, mungkin Anda berkata, mungkin rezeki saya besok bisa saya dapatkan. Tapi kalau Anda mengatakan seperti itu, iya, rezeki Anda hari ini yang mestinya didapatkan, mungkin besok bisa Anda dapatkan. Tapi waktu hari ini yang sudah hilang, tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Nah, karena itu jemaah sekalian, kita akan kaji surah Al-Asr ini, karena ini surat yang sangat penting. Bahkan para sahabat setiap kali mereka berpisah dengan satu yang lain, maka sahabat yang satu membacakan surat Al-Asr ini kepada sahabat yang lain untuk mengingatkan mereka. Bahkan pertemuan para sahabat itu senantiasa mereka akhiri dengan membacakan surat Al-Asr. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jikalau umat Islam tahu betapa penting dan dalamnya makna surat Al-Asr, maka cukuplah baginya sebagai penuntun kesehariannya. Mas sekalian, kita baca dulu surah ini dengan sebaiknya, karena memang surat ini diantara surat langganan kita dalam sholat, ya. Memang ini sama dengan kulhu in atau ina, ya, segitulah, ya. Ya, biasanya apalagi sholatnya sholat zuhur sendirian lagi, nggak mungkin baca surat Al-Baqarah 286 ayat. Ya, kalau nggak kulhu ina atau ina, ya asar. Gak apa-apa, yang penting Anda sholat dengan khusyuk dan memahami makna bacaan sholat Anda. Kita awali dengan isti'adzah dan basmalah. Wahid isnan thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insan, inna sesungguhnya, al insan manusia. Al insan itu lafaznya singular untuk satu orang, ya, tapi maknanya jamak. Karena alif lam pada lafaz al-insan itu fungsinya lil istighraq, menunjukkan keseluruhan. Jadi seperti Anda ngomong orang Indonesia, kalimatnya tunggal tapi maksudnya banyak. Semua TKI yang berangkat 5 kloter kemarin adalah orang Indonesia, kalimatnya kan orang satu tapi maksudnya jamak. Kalau dikatakan semua TKI itu adalah orang-orang Indonesia semuanya, nah itu sepertinya mubazir kata. Al-insan seluruh manusia, la fi khusr, lam itu lam sumpah atau taukid, pastilah, semuanya pastilah tanpa kecuali fi khusr, berada di dalam kerugian. Allah mengajak kita bicara untung rugi, karena dalam otak kita kan selalu berpikirnya untung rugi. Apa untungnya saya kerja di BRI? Apa ruginya kalau saya tinggalkan? Karena di situ ada ribanya. Nah itu, ya. Ya enggak, riba kan? Untung rugi Anda pikirkan tuh. Ya, setelah ini Anda resign.
Ya untuk rugi. Nah, siapa yang tidak rugi? Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan selalu beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat, saling menasehati, saling berdakwah dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, serta berlomba-lomba dalam kebaikan, bil haqq, dengan landasan al haqq, kebenaran. Al haqq itu diantara nama Allah. Jadi kebenaran landasannya itu akidah tauhid, keimanan bil haqq. Jadi dia mengajak orang untuk bertauhid yang sahih, berakidah yang sahihah. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat, saling menasihati, saling berdakwah, mengajak amar ma'ruf nahi munkar, untuk beramal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, bis sabr, dengan prinsip kesabaran. Sabar, hak dan sabar. Jemaah rahimahullah, surat Al-Asr ini adalah golongan surat Makkiyah, termasuk surat yang turun di Makkah. Kalau dia surat Makkiyah, berarti dia termasuk awal-awal ayat yang turun. Artinya sejak permulaan awal dakwah Islam ke bumi ini, waktu di Mekah, sudah menempatkan pentingnya waktu pada posisi yang sangat urgent. Karena rahasia keberhasilan itu terkait dengan waktu. Kalau Anda perang, ya, Anda lengah, rugi waktu, habis dibantai. Mestinya persiapan pasukan jam 2 malam, Anda baru bangun jam 4, jam setengah 3 musuh sudah menyerang, habis dibantai lagi tidur. Ya kan? Planningnya benar jam 2, bangunnya jam 4, 2 jam dia buang waktunya, habis dibantai musuh dia. Semestinya kalau dia jam 2 sudah bangun, sementara musuh baru bergerak jam setengah 3, dia lebih dahulu menghabisi musuh. Nah, karena itu Sayyidina Ali menyebutkan al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak pakai itu waktu, maka dia akan menyembelih Anda. Pakai waktu itu, gunakan. Karena itu ajaran Islam, fa idza faraghta fansab. Apabila kalian telah selesai mengerjakan satu urusan, bersegeralah mengambil pekerjaan lain. Jangan tunggu, baru selesai, nikmati dulu dah, tenang-tenang goyang kaki, ya, habis proyeknya diambil orang. Perusahaan Anda akan mundur. Nah, ini pentingnya waktu. Al-asr, asal katanya dalam bahasa Arab itu asoro, ain sod ra. Asoro artinya menekan dan memilih sekuat-kuatnya sehingga saripati yang terdalam itu keluar. Dalam bahasa singkatnya, asor itu yang memeras. Ketika ibu-ibu menjemur pakaian di waktu duha, asarat asyaba, asaratil ummi siyaba, ibu itu memeras kain untuk jemur. Asarat maknanya juga, asara itu ya memeras, memilih angin puting beliung, angin topan yang membawa korbannya ke atas seolah-olah diperas, gitu ya, dikurung naik ke atas. Nah, itu angin puting beliung itu dalam bahasa Arab namanya i'sarun. I'sarun, sor-sorun. Nah, karena sor-sor gitu ya, korban itu sor-sor. I'sarun, angin puting beliung. Kaum Samud itu 8 hari ya 7 malam angin puting beliungnya. Atau ya ini udah mau mendung. Nah, awan hitam yang nanti akan turun, airnya sangat lebat, seolah-olah awan itu diperas, itu namanya mu'asirat. Dalam surat An-Naba, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan hitam pekat itu ma'an sajjaja, air yang sangat lebat, mu'asirat ya.
Katanya asoro juga sama dengan wal asri. Anggur, perasaan anggur, arak itu ya, khamar itu bahasanya apa namanya? Asir. Asir. Apa asir? Artinya minuman, arak, anggur. Kenapa? Karena dia berasal dari perasan anggur. Setelah diperas itu enak diminum. Kalau dia belum diragikan. Nah, kalau sudah ya enak juga tapi haram. Kalau belum ragi baru saripati anggurnya, Anda jus keluar airnya disaring, minumlah itu. Halal. Tapi setelah mengalami peragian, nah itu namanya asir, arak ya, asirul ainab, perasaan anggur. Maka itu tidak boleh lagi hukumnya haram. Nah, waktu disebut asar karena orang menggunakan waktu itu semestinya sebaik mungkin sampai memeras inti dalamnya. Artinya tidak ada sedetik pun waktu yang mubadzir semestinya. Kenapa sekarang nanti sore namanya asar, waktu asar, sore itu disebut waktu asar? Karena dengan harapan semua manusia telah memeras keringatnya mengisi waktu tersebut, sehingga terperaslah keringatnya itu, lalu dia menimba hasilnya di waktu asar. Kalaulah terbit matahari itu dianggap lahir manusia dan terbenamnya matahari wafatnya manusia, maka kira-kira dari terbit sampai tenggelam itu umur manusia 60 tahun. Waktu asar itu kira-kira umur berapa tahun? Ya, misalnya nih ya, dari terbit matahari di sini, terbenam di sini ya, ini wafat, ini lahir, ini subuh ya, rentan dari sini ke sini 60 tahun, katakanlah di sini 30 tahun, ya enggak? Kira-kira waktu asar di sini ya, umur 45 sampai 55. Kalau udah 56 itu udah senja, pensiun, mendekati kubur. 45 sampai 55 itu biasanya masa jaya manusia kan, memetik hasil, ya enggak? Kalau Anda sekarang umur 45 masih anak buah juga, Anda gagal. 45 50 Anda tinggal goyang-goyang kaki. Bukan Anda yang cari uang, uang yang mengejar Anda, itu mestinya. Karena udah waktu asar. Nah, kalau Anda kaya yang 60 baru dapat bonus besar, ya 60 lebih sebulan Anda mati, ya sama aja bohong. Hah? Jadi targetnya begitu di waktu asar, tinggal goyang-goyang kaki, memperbanyak amal soleh, wakaf, jariah. Uang sudah mengejar kita. Seperti para pedagang itu atau orang yang bekerja keras bos kalian, kuli bangunan, kuli ya membuat kali, membuat parit, ya jalanan yang sekarang kerja sekarang MRT itu, dia peras keringatnya di waktu asar, dia terima gajinya, dia tinggal menikmati di waktu asar. Ya, seperti saudara kita orang Padang, ya Padang namanya pandai dagang. Nah, orang Padang pandai dagang itu pagi-pagi hari dia peras keringat, dia buka tokonya 15 pintu di Tanah Abang itu, pintunya doang, lengkap dengan isinya. Pagi hari penuh pakaian, baju segala macam, dari anak-anak sampai baju yang punya anak ada semua, baju laki baju perempuan, penuh tokonya, laci, uangnya kosong. Sampai di waktu asar, karena ini grosir besar se-Asia, orang beli bukan kodi-kodi tapi koli-koli, per koli-koli bukan per kodi ya, karung besar itu. Habis kosong di waktu asar barang-barang dagangannya, tapi laci uangnya penuh. Dia goyang-goyang kaki. Nah, itulah disebut asar karena dia telah memeras keringat dan merasa untung di waktu itu. Ketika manusia umur 45 sampai 55 sukses, dia telah merasa untung. Kenapa? Karena berhasil. Dulu waktu masih 17 sampai 25 kerja keras banting tulang jadi anak buah. Kerja berjemur, berhujan-hujanan, ya. Kontrak rumah bocor lagi kontrakannya, 3 bulan belum bayar-bayar, susah hidupnya.
Kalau mau makan enak, lihat ayam di warung makan, lihat doang, nggak bisa makan. Pas masuk warung makan, mesennya bayam. Nggak bisa makan ayam karena nggak ada duit, makanya bayam. Tidak ada rumah karena tinggal di kontrakan, nggak mampu beli rumah. Kendaraan kemana-mana nyeker, nggak punya kendaraan. Akhirnya manusia ini tidak bisa tinggal diam, Pak. Dia ingin berubah, berazam, saya harus kerja keras, peras keringat, banting tulang, siang malam tidak peduli. Nah, ya kan, keringat diperas, tulang dibanting demi apa katanya, sesuap nasi dan sebakul berlian. Nah, setelah dia kerja keras, punya planning, punya perencanaan, sukses dia. Sukses, beli rumah mewah, bisa makan enak segala macam. Lalu dia merasa beruntung sudah tercapai cita-citanya. Apa kata Al-Quran? Tidak, innal insana lafi khusr. Tidak beruntung. Sesungguhnya manusia pastilah dalam keadaan rugi. Bagaimanapun dia merasa telah kaya raya, telah berhasil dengan kehidupan dunianya, manusia itu rugi. Kenapa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia hanya sedang gurau semata. Yang dulunya dia tidak bisa tidur nyenyak karena kontrakannya bocor, ditagih-tagih 5 bulan belum bayar. Kembali ketika dia sudah punya rumah mewah dengan taman kiri kanannya, ya, taman di depan rumahnya, kolam renang yang luas, dalamnya 15 meter tuh kolam renangnya. Coba luasnya berapa? Dan kayak danau situ gitu lah. Punya dia kolam renang. Dia kaya raya, dia rasakan. Tapi apa dia menikmatinya? Hah? Semua itu yang dulunya dia hanya makan bayam, sekarang ayam itu sekandang-kandangnya dia sebeli. Apa iya? Tidak, manusia tertipu. Dunia ini permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun, sedang kurang, ya. Kenapa? Ketika dia sudah menikmati kekayaan itu, sebenarnya tidurnya tetap tidak nyaman. Kalau dulu dia diganggu oleh genteng bocor, sekarang dia diganggu oleh mesti menyelesaikan proyek-proyek besok, proposal mana. Jadi ketika tetangganya yang punya gubuk reol di rumah itu tidur nyenyak, ngorok sampai kedengaran dinding rumah itu bergetar dengan ngorok tetangganya itu, saking nyenyaknya, dia masih mikir besok proposal saya bagaimana ini. Besok meeting apa harus dipersiapkan sebagai bos. Ketika tetangganya tidur nyenyak di kontrakan itu, ya tidak peduli, tidak takut dengan maling. Orang maling mau cari apa itu di gubuk reog? Dulu dia khawatir kekayaannya akan dimaling orang ini, ya. Security saja sudah 7, bodyguard 7, anjing galak 7. Supaya apa? Supaya dia bisa tidur nyenyak di atas kasur empuk gitu. Tapi apa ia tidurnya? Tidak. Dia khawatir nanti kalau dia tidur nanti security-nya tidur. Bagaimana ini? Nggak aman. Akhirnya malam-malam dia terbangun, dia mensurvei, menginspeksi security-nya siapa yang tidur. Jadi tiap malam dia jagain security-nya tidur. Pagi-pagi dia sudah berangkat, anaknya belum bangun. Malam-malam dia berangkat, anaknya sudah tidur. Tidak ketemu juga dengan anaknya, ya. Ketipu dia. Dulu memang tidak bisa makan ayam karena mahal. Sekarang tidak boleh makan ayam karena kolesterol, darah tinggi, jantung, hipertensi, termasuk semuanya, diabetes. Siapa yang menikmati sesungguhnya kayak dia? Siapa? Pembantunya, Pak. Sama bangun jam 2:30, jam 3 subuh bangun, bosnya udah siap-siap kantor. Si pembantu bangun langsung action kerja, sikat kamar mandi, bersihin bak, berkeringat ya. Setelah itu dia siap untuk masak, setelah masak matang siap untuk tuannya. Lalu dia keluar nyapu, ngepel lagi, goyang-goyang, olahraga sehat. Pembantunya, bosnya baru pergi. Ketika pembantunya menggunting tanaman dengan oksigen yang sejuk dan segar, itu bosnya baru macet-macet, menop, ngisap knalpot, ngisap anak asap knalpot, ribut ya karena macet, hujan lagi. Pembantunya asik saja itu bermain dengan kembang-kembang indah, bunga-bunga, dia siramin itu semua, ya kan?
Senang dia sambil olahraga, udara sejuk. Jam 9 pas pagi hari selesai tugas pembantunya. Bosnya baru masuk kantor, ketemu dengan atasannya. Bagaimana? Sudah selesai? Udah, tapi tinggal dikit lagi nih bagian poin 1.1 ini. Goblok lo! Digoblokin sama atasannya. Si pembantu selesai, keringat, keteknya basah dengan keringat. Ya, tinggal mandi, nyemplung di kolam renang. Yang 15 meter seluas danau situ gitu tadi. Masakan sudah masak, selesai mandi, pegang remote TV, sinetron, telenovela, infotainment. Pembantunya santai-santai sambil menikmati masakan yang selesai dia masak tadi pagi. Si bosnya digoblok-goblokin sama atasannya. Tertipu tidak? Nanti hari Sabtu dan hari Ahad libur bosnya, baru bisa mandi di kolam renang itu setelah 5 hari diketekin pembantunya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru dipakai bosnya itu. Tertipu manusia, dia merasa sudah untung, padahal dia hanya menumpuk kekayaan yang dia sendiri tidak bisa menikmatinya sampai dia mati. Ya, setelah itu stres karena tekanan kerjaan, lalu dia stroke, stres, stroke. Yang stroke bosnya, pembantu yang dorong-dorong, pembantu olahraga tidak pernah kena stroke karena olahraga terus, dia dorong-dorong bosnya olahraga. Nggak mahal, kalau orang kaya beli dulu alat fitnessnya yang itu, baru bisa olahraga. Udah lari sekian lama, nggak sampai-sampai juga itu olahraga fitness bosnya itu. Bikin 2 jam Pak, kecepatan sekian, lari terus keringanan keluar, nggak sampai-sampai. Pembantunya dorong sampai mau kemana tuan, ke masjid, mau kemana tuan, ke pasar, dapat pahala banyak pembantunya. Benarkah dia beruntung? Yang kaya dengan hartanya? Tidak, rugi, harta dia tumpuk, tidak membantunya. Yang beruntung itu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman yang bisa menyalurkan, menggunakan rezeki Allah, termasuk harta yang membuat dia selamat. Harta yang dia cari sampai dia untung besar itu, jemaah sekalian, bisa mempercepatnya masuk dalam surga, bisa juga menundanya sehingga masuk dalam neraka lebih dahulu. Mempercepat masuk neraka juga. Hisabnya berat. Si pembantu tadi nggak punya apa-apa, tapi dia menikmati apa-apa. Hisabnya ringan. Ketika meninggal dunia, mana hartamu? Sehelai pakaian, 1 tas baju, ada mangkok periuk di rumah. Udah lewat. Langsung surga. Bosnya Fortuner aja 50, orangnya 1. Ada kan itu ya, yang ditangkap dulu kan? Orangnya 1, mobil mewahnya 42, motor gedenya berapa? Bagaimana Pak otaknya itu ya? Coba 1 orang punya mobil 40, aneh ya. Dia butuhnya berapa sih? 1. Itu untuk biaya operasionalnya sebulan, gaji supir berapa, servisnya berapa, mandiin mobil aja berapa tuh? Mandiin mobil 1 mobil berapa mandinya Pak? Harganya 20 kali 40, nah itu mandiin mobil. Sudah mandiin, hujan lebat kayak gini, kotor lagi, mandiin lagi, berapa? Servisnya berapa? Mana nikmat yang dia rasakan itu mana? Nggak ada. Hisabnya berat. Orang yang beriman illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Tentu ini penting ya. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Gak bisa amal soleh saja tanpa iman. Bagaimanapun amal soleh sebesar apapun tidak ada pahalanya kalau tanpa iman. Kayak gini Pak, ini amal soleh nih, pengeras suara ini. Saya susah kalau nggak ada ini. Dengan ada ini mudah. Siapa yang menemukannya? Alfa Edison. Bapak capek panas, tuh ada yang muter-muter di atas. Ya, lampu kalau gelap. Nah ini semua siapa yang amal soleh, siapa itu? Alfa Edison. Tapi ada pahalanya? Nggak dapat. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan keimanan. Rugi tidak? Seluruh dunia memakai amal jariahnya. Kalau Bapak ke Mekah itu semua itu listrik ya, lift segala macam, lampu itu siang malam nyala di Mekah itu Pak. Nggak pernah mati. Itu toko di Mekah itu, toko-toko itu sejengkal itu di depan itu lampu semua.
rumah tiap jengkal, hidup siang malam. Kenapa ini orang ternyata di sana nggak ada pajak? Enak aja dia mubazir ya. Itu jasa siapa? Edison. Tapi ada pahalanya enggak, rugi besar. Kenapa? Dia tidak beriman. Kalau beriman, Bapak berinfak satu buah kacang goreng saja, itu pahalanya besar. Dia ikhlas karena Allah. Jadi iman itu paling penting. Yang meyakini hanya Allah sebagai ilahun, satu-satunya yang disembah, Rabbun, satu pencipta, penguasa seluruh itu. Keyakinan seperti itu, tauhid, tidak ada syirik sekecil apapun, maka amal kecil pun jadi besar. Nah, meyakini Allah sebagai Tuhan saja tidak cukup. Keyakinan itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Karena itu amanu wa amilu sholihat. Ayat ini tidak hanya di surah Al-Asr, hampir di semua surat ada ayat ini. Kalau ayat yang panjang-panjang itu amanu wa amilu sholihat, amanu wa amilu sholihat. Karena itu gandengannya, amal-amal soleh itu bukti iman. 1000 kali Anda bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah, tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh, Anda rugi. Karena bukti iman adalah amal. Anda pun tergolong kafir. Nggak percaya? Siapa imannya yang paling kuat meyakini Allah sebagai Tuhan? Bapak kalau jalan ya ketemu iblis, iblis itu kalau mau tanya, hei iblis, menurut keyakinan hakiki di hatimu dengan hakul yakin, siapa Tuhan yang ada menguasai seluruh dunia ini, seluruh alam? Apa kata iblis, Pak? Apa kata iblis? Nggak usah jawab, apa bukan? Kata iblis, Allah. Wahai iblis, apa butuh yang lain atau ada yang lain yang membantu Allah dalam berkuasa terhadap alam ini? Tidak ada. Tuh kata iblis. Anda yakin bahwa ada sekutu baginya, tidak ada yang menolong, Allah tidak butuh pertolongan, Allah penguasa semuanya? Yes, yakin. Bagaimana dengan Yesus? Bukan Tuhan. Bagaimana dengan Dewi Kuan Yin? Apalagi itu? Bukan. Buddha Gautama? Nehi. Trinitas, mau Trinitas, Trimurti, Tri Astuti, bukan. Berarti akidahnya kokoh dong, ya kan? Ada nggak iblis mengakui Tuhan selain Allah? Lalu pertanyaannya, kenapa iblis menjadi makhluk terkutuk? Setiap Bapak baca Al-Quran, Bapak katakan dinir ar-rajim, terkutuk. Kenapa? Dalam hal amal soleh ini iblis enggan, abah, wastakbaro, dan sombong. Padahal dia tidak pernah menyembah selain Allah, walaupun dia tidak menyembah Allah juga. Itu. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak mau sholat, berarti imannya sama dengan iblis, bahkan lebih parah. Kalau iblis tidak menyembah yang lain, dia sudah tidak sholat, kedukun pula lagi. Lebih parah dari iblis. Kepala tidak normal. Ini ada batu, Pak. Batu. Apa ini batu? Perhiasan. Mau harganya 1 juta, 100 juta, 200 juta. Ini perhiasan. Jangan ada mitos. Nah, syirik ada lebih parah daripada iblis. Nggak ada apa-apanya nih batu ini, ya. Nggak ada apa-apanya. Kalau Anda mau istimewa silakan, Anda mau beli berapa? 2 miliar saya jual. Tapi tidak ada apa-apanya, walaupun yang pakai itu ulama, yang pakai itu ustadz, nggak ada apa-apanya, hanya perhiasan boleh. Tapi kalau batu ini Anda anggap ada hana-hanunya, nah ini musyrik. Buktikan iman itu dengan amal soleh. Rasakan nikmatnya beramal soleh karena iman. Pak, sholat tahajud 1 jam, capek tidak? Tapi kalau Anda nikmati setiap bacaan sholat Anda itu, 1 juz bacaannya dengan penuh hikmat sampai menangis, capek apa senang? Resah apa tenang hati? Tenang. Nah, amal soleh itu walaupun bentuknya aktivitas mengeluarkan energi,
kebahagiaan